sesuatu apapun. Minggu ini kita kembali ibadah di rumah masing-masing. Ibadah kita minggu ini dipimpin oleh Amang Sintua Emanuru, ada kakak singer kita, Kak Anita, ada pemusik kita, Kak Grace Gultong. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah minggu ini? Siap. Sudah mandi dan sarapan? Sudah. Sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah. Baiklah, sebelum ibadah kita akan berdoa masing-masing dalam hati. Saat teduh dimulai. Selamat pagi Tuhan. Semangat ya adik-adik ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk ibadah kita di hari Minggu ini kita akan membacakan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat keempat beserta maksudnya. Yang sudah hafal boleh mengikuti di dalam hati, tapi kalau belum hafal tolong didengarkan. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Sahabatku Selalu sambil bangkit berdiri. Dia
kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, di minggu ini sebagai epistel atau ayat bulanan untuk kita yang diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Demikian firman Tuhan. Marilah berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Ayat 2, adik-adik boleh bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita seperti saudara-saudara kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Semangat ya adik-adik. Lebih indah dari pelangi.
pasti baik-baik saja ya. Semoga baik-baik aja. Hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, pagi ini Tuhan bangunkan kami masih boleh beribadah walaupun masih ibadah online. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar bisa duduk dengan diam, dengan baik dan dengan sikap yang hormat saat mendengar firman Tuhan. Berkati juga kakak yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita minggu ini diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Judulnya tentang pengakuan Petrus. Oke, Kak Desi baca dulu ya isi firmannya karena cuma 3 ayat, jadi Kak Desi baca. Adik-adik sambil dengerin ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Oke, adik-adik sekolah minggu, Kak Desi di sini mengambil tema tentang aku kenal Tuhanku. Ya, jadi saat perjalanan di perkampungan Kaisarea saat itu, murid-muridnya dan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya lagi beristirahat nih, duduk santai, lagi cerita-cerita. Akhirnya Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya. Yang pertama Tuhan Yesus tanyain itu pendapat murid-muridnya. Pasti dengarlah pendapat orang-orang tentang Tuhan Yesus tuh siapa sih? Nah, Tuhan Yesus tanya. Nah, Tuhan Yesus tanya dengan bilang gini. Kata orang-orang, siapakah aku ini? Itu pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama, kata orang-orang. Nah, pas setelah itu ada yang bilang, kalau Tuhan Yesus itu siapa? Yohanes Pembaptis. Terus ada juga yang bilang kalau Tuhan Yesus itu siapa? Nabi Elia. Nah, terus ada lagi yang bilang, orang-orang itu bilang kalau Tuhan Yesus itu salah seorang dari nabi. Nah, ketika itu Yesus tanya lagi pertanyaan berikutnya. Tapi Yesus bukan tanya sama tentang pendapat orang. Tuhan Yesus tanya langsung ke murid-muridnya. Oke, menurut kamu siapakah aku ini? Tuhan Yesus tanya langsung ke murid-muridnya. Siapakah Tuhan Yesus di mata murid-muridnya? Nah, yang jawab itu paling pertama kali adalah Rasul Petrus. Kata Rasul Petrus, kalau Yesus itu siapa? Mesias. Nah, ketika mengingat pelayanan Tuhan Yesus, Yesus itu menyembuhkan orang yang buta, kan? Terus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dan Tuhan Yesus memberi mukjizat yang ngasih makan 5.000 orang. Kalau adik-adik ingat, itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena itu Yesus mau tanya murid-muridnya tuh, udah kenal belum sih Yesus itu siapa? Dan yang menjawab itu hanya Rasul Petrus. Rasul Petrus dengan tegas bilang kalau Yesus itu Mesias. Ya, kenapa sih Tuhan Yesus tuh tanya ke murid-muridnya? Kenapa Tuhan melarang murid-murid? Setelah tanya murid-muridnya, Tuhan melarang supaya murid-muridnya nggak mengatakan ke siapapun tentang Dia di daerah itu. Jadi kalau kita baca, saat Kak Desi baca ya, cari tahu Filipi itu, daerah Filipi dan perkampungan di Kaisarea, saat itu banyak bangsa Israel yang sangat takut sama raja-rajanya. Mereka sangat tunduk sama para raja di situ. Bahkan mereka memperlakukan setiap raja di situ seperti Tuhan bagi bangsa Israel yang ada di situ. Nah,
itu pasti jadi usaha yang bakal keras banget adik-adik. Akan sulit memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Karena itu Tuhan Yesus pengen mengenalkan, benar-benar menguatkan para murid-muridnya supaya benar-benar kenal Yesus itu seorang Mesias. Oke, dari mana? Jadi kalau adik-adik ada yang tanya, siapa itu Yesus? Yesus itu lebih dari superhero. Kalau superhero itu tingkatnya paling bawah. Nah, Yesus itu lebih dari superhero. Yesus itu raja. Enggak, Yesus itu lebih dari raja. Kalau ada yang bilang Yesus itu nabi, enggak. Yesus itu lebih dari nabi. Karena Yesus itu siapa? Mesias. Apa itu Mesias? Mesias itu artinya orang yang diutus dan diurapi. Nah, Yesus itu kan satu-satunya yang diurapi oleh Allah dan diutus Allah. Diutus Allah ngapain? Bukan untuk berperang kayak para Avengers. No, Tuhan Yesus itu diutus untuk menyelamatkan kita anak-anaknya. Nah, jadi Yesus itu lebih dari superhero lewat. Terus Tuhan Yesus itu dipilih Allah untuk apa? Memimpin. Ya, tapi memimpin gak seperti raja-raja pada saat itu. Tidak. Bahkan Yesus memimpin kita lebih dari itu. Dengan kasih sayangnya, Yesus memimpin setiap orang-orang. Bahkan Yesus melayani orang-orang sebagai seorang pemimpin. Kan jadi Yesus itu lebih dari raja. Terus apa lagi? Yesus itu nabi. Enggak, kalau dibilang Yesus itu nabi, Yesus itu lebih daripada nabi. Karena Yesus itu Mesias. Tuhan Yesus bisa nyembuhin orang, membangkitkan orang yang sudah mati. Bahkan Tuhan Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Jadi kalau ada yang tanya sama kita, sama adik-adik ada yang tanya, kamu kenal gak Tuhan Yesus? Langsung bilang, kalau Tuhan Yesus itu siapa? Mesias. Mesias itu orang yang diurapi dan diutus Allah untuk kita. Jawab aja langsung kayak begitu. Oke? Nah, adik-adik, terus kita mau belajar apa sih dari firman Tuhan? Hari ini kita mau belajar bagaimana mengenal Tuhan Yesus. Kan kita udah belajar mengenal Tuhan Yesus, beberapa pelayanan Tuhan Yesus ya yang kita pelajari dari sekolah minggu dulu, sebelum kita ibadah online sampai saat ini kita masih ibadah online. Seharusnya kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pengen supaya setiap anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus hidup dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan hidupnya. Kayak gimana sih? Sikap apa sih sikap dari Tuhan Yesus yang bisa kita teladani? Kak Desi dapat 3 sikap Tuhan Yesus yang bisa diteladani. Ada sikap kasihnya Tuhan Yesus, terus sikap setianya Tuhan Yesus, dan sikap taat. Apa aja kasihnya Tuhan Yesus terlihat ketika ada orang yang meminta pertolongan, Tuhan Yesus langsung datang menolong. Ketika ada orang sakit minta disembuhkan, Tuhan Yesus langsung melakukannya. Terus Tuhan Yesus apa? Mau menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus itu besar banget buat kita anak-anaknya. Yang kedua, sikap setianya Tuhan Yesus. Kita tahu ya pelayanan Tuhan Yesus itu dari menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang buta, banyak banget seharian pelayanan, belum lagi menyampaikan firman Tuhan. Tapi meskipun Tuhan Yesus mengerjakan itu seharian, Tuhan Yesus tetap setia namanya berdoa datang kepada Allah. Tuhan Yesus selalu sediain waktunya loh buat Tuhan Allah. Tuhan Yesus tetap setia. Bahkan saat keadaan tubuhnya lelah pun Tuhan Yesus masih setia buat memuji Tuhan. Nah, yang ketiga, sikap taat Tuhan Yesus. Apa sih yang bisa kita lihat? Ya kan, Tuhan Yesus taat banget. Bahkan perintah Allah pun untuk menyelamatkan manusia Tuhan lakukan dengan apa? Mati di kayu salib. Yesus selamatin kita, mati di kayu salib. Itu menunjukkan ketaatan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita lakuin meniru sikap kasih, setia, dan taat Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ada, nggak perlu hal besar. Tuhan nggak minta kok adik-adik menyembuhkan orang sakit, adik-adik melakukan mujizat. Enggak, Tuhan nggak minta hal seperti itu. Saat melakukan kasih, tunjukkan adik-adik mengasihi kakak sama adik, saling mengasihi, terus mengasihi papa dan mama juga di rumah. Dengan cara apa kalau sesama kakak dan adik? Bisa kita lakuin. Saat ada mainan,
ya kita main sama-sama. Toh kan saat ini adik-adik nggak boleh main keluar kan, lagi nggak boleh keluar dan masih PSBB. Ya, sikap kasih itu sesama kakak adik harus saling mengasihi. Karena kalau kita hidup rukun, saling sayang kakak beradik, pasti papa mama kita bakal senang dan hatinya bakal damai. Nah, begitu kan adik-adik udah mencerminkan anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, sikap setia. Nah, setia ini saat ini adik-adik belajarnya kan nggak pergi ke sekolah ya, ada belajar online. Terus ada yang dari handphone, ada yang dari laptop. Nggak cuma sekolah, bahkan ibadah pun kita kayak kita ini ibadahnya online. Di situ kita harus menunjukkan sikap setia kita saat belajar. Kita belajar sungguh-sungguh, ikutin pelajaran, walaupun di depan kita nggak ada bapak ibu guru, kita harus setia belajarnya. Terus saat ibadah, nah kita juga harus setia ibadah. Saat bernyanyi kita nyanyinya sungguh-sungguh, saat berdoa kita juga sikap doa yang baik, itu menunjukkan kita anak-anak yang setia sama Tuhan. Dan yang ketiga, sikap taat Tuhan Yesus. Nah, bisa kita tiru dengan apa? Ketika papa mama larang kita untuk main keluar, membatasi kita untuk pergi-pergi keluar, ya kita harus taat. Memang saat ini keadaannya bikin kita nggak bisa main keluar, main terlalu jauh, terlalu banyak keluar rumah untuk beraktivitas di luar rumah. Bukan cuma papa mama yang larang, karena emang ada peraturannya. Jadi kalaupun keluar rumah, adik-adik harus apa? Pakai masker. Terus harus sama orang tua, nggak boleh pergi keluar rumah sendirian. Ya, kita harus taat. Itu aja hal kecil loh, tapi harus dimulai dari hal kecil. Nggak perlu kita melakukan hal besar, hal kecil yang sederhana kita lakukan. Nah, terus apalagi sih taat? Nah, udah gitu saat sekarang ini banyak virus yang menularkan penyakit, kita juga harus diwajibin cuci tangan. Kalau papa mama nyuruh cuci tangan deh kalau dari luar, ya udah kita harus taat, kita harus kerjain cuci tangan. Nggak boleh ngedumel ataupun ngelawan, nggak boleh nangis atau malah teriak-teriakan. No, tapi kita harus taat sama papa mama kalau disuruh cuci tangan sebelum makan, cuci tangan habis dari luar, cuci tangan setelah beraktivitas. Karena itu kan untuk kebaikan kita kan. Nah, kita harus taat, bukan hal-hal besar yang diperintahkan orang tua. Adik-adik belum dapat tugas-tugas yang besar, tapi hal yang kecil aja dulu. Hal kecil itu bisa dimulai untuk menjadi anak taat, gak perlu dari hal besar. Dan yang terakhir saat ini, adik-adik untuk tetap stay at home. Paling penting apa sih stay at home kak? Yaitu tetap di rumah. Batasi aktivitas yang ada di luar. Cukup papa mama aja yang kerja keluar. Adik-adik juga harus jaga diri. Jangan kebanyakan main keluar, lebih baik main di dalam rumah aja. Ya kan? Tuhan emang minta adik-adik buat nyembuhin orang? Enggak. Tuhan emang minta adik-adik buat kasih mukjizat ke sana, kasih makan 5.000 orang? Tidak, bukan hal besar kok yang Tuhan minta. Tapi adik-adik bisa mencerminkan dari kehidupan kita sehari-hari saat di rumah, ya. Dengan melakukan perintah Tuhan, menunjukkan kita anak-anak yang mengenal Tuhan Allah seperti Tuhan Yesus taat sama Allah. Jadi kalau kita melakukan setiap perintah Allah, berarti kita semakin dekat dan semakin mengenal siapa? Tuhan Yesus. Demikian cerita firman Tuhan. Mari kita tutup, kita bernyanyi lagu Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Kak Desi suka banget lagu ini, kita nyanyi yuk. Musik. Dia
Yesus sahabatku ya. Jadi kalau adik-adik kesulitan nanya siapa itu Yesus, jawab aja Yesus itu sahabatku. Nah, kita mau tutup firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memilih kami menjadi sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kami, Tuhan Yesus menolong kami, Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus juga mau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa meneladani sikap Tuhan Yesus, yaitu sikap kasih, setia, dan taat kepada perintah Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang boleh hidup mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita akan kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai 3. Marilah kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menyertai kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ciluk, Mbak.